slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ya, ini rancangan pembelajaran biologi di kelas 12 di semester genap ini ya, semester 2. Oke. Ini teman-teman, jadi ya persiapan selama semester kedua ini ya ada paling persiapan untuk ujian praktikum, setelah itu persiapan lagi untuk ujian sekolah dan selesai ya. Lalu hari ini saya akan menjelaskan tentang persiapan ujian praktikum dan juga sedikit menyinggung tentang ujian praktikum ya. Teknis detailnya tentang ujian praktikum belum akan dijelaskan hari ini. Nanti menjelang ujian praktikum baru akan dijelaskan teknisnya lebih lanjut, lebih detail, tapi nanti akan menyinggung. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana pra ujian praktek, pra uprak ya. Ini dia teman-teman. Untuk biologi itu ada 7 topik bahan praktikum ya, bahan ujian praktikum. Ada genetika 1, ini untuk persilangan di hibrid, untuk membuktikan teori hukum Mendel yang kedua ya, angka teoritis hukum Mendel yang kedua. Kalian pasti masih ingat ya, di SMP juga belajar untuk menyilangkan angka teoritisnya itu kan, kalau persilangan di hibrid, keturunan keduanya disilangkan, lalu akan menghasilkan variasi sifat yang lebih banyak dengan angka teoritisnya, genotipnya 9331, itu genetika 1. Lalu untuk ujian praktikumnya ya kita akan menggunakan pemisalan kancing, menggunakan model kancing genetika untuk membuktikan angka teoritisnya apakah benar atau enggak sih persilangan apa di hibrid, untuk membuktikan angka teoritisnya yang sesuai dengan hukum Mendel yang kedua ya. Lalu genetika yang kedua ini berkaitan dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Itu ada macam-macam peristiwa yang ketika terjadi persilangan keturunannya itu menghasilkan angka teoritis yang berbeda dengan angka teoritis hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang kedua angka teoritisnya kan genotipnya 9331. Ternyata ada berbagai macam peristiwa yang angka teoritisnya itu tidak 9331. Ya. Ada yang tidak 931, ada yang berapa ya? 12.4, ada yang 934 ya. Macam-macam seperti itu nanti akan kita bahas di penyimpangan semu hukum Mendel. Tapi nanti untuk ujian praktikum kita akan membuktikan pada peristiwa kriptomeri. Untuk membuktikan bahwa ternyata angka teoritisnya hukum Mendel itu juga ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menunjukkan terjadinya penyimpangan. Tuh. Lalu ada fermentasi, ini materi kelas 12 ya, metabolisme. Kemarin kalian sudah uji, bukan uji coba, kalian kemarin kan udah ini ya, udah membuat ini, melakukan ini pada saat membuat ekoenzim, itu prinsip kerja fermentasi, respirasi secara anaerob. Itu prinsip kerjanya sama, cara kerjanya sama, cara rangkai alatnya sama seperti yang kamu lakukan kemarin untuk membuat ekoenzim. Hanya nanti yang berbeda adalah kita menggunakan starternya itu berbeda. Starter itu yang membantu untuk membuat untuk terjadi proses fermentasi. Lalu substratnya atau bahan organiknya itu kita akan menggunakan ekstrak buah, sari buah yang akan kita gunakan. Itu untuk peristiwa fermentasi. Lalu ada isolasi DNA. Kita akan juga melakukan praktikum isolasi DNA. Lalu jaringan tumbuhan ini materi kelas 11 ya. Pengamatan mikroskop. Maka nanti kamu ada kesempatan juga untuk belajar menggunakan mikroskop yang ada di sekolah. Eman-eman ya. Mikroskopnya itu speknya udah bagus. Dibeli dengan biaya yang cukup tinggi ya.
lalu hanya digunakan sebentar, setelah itu pandemi, lalu kalau nggak digunakan ya eman-eman mikroskopnya ya. Itu maka untuk ujian praktikum tahun ini ditambahkan jaringan tumbuhan, lebih ke pengamatan mikroskop. Jadi nanti kamu membuat penampang lintang atau penampang membujur, bisa membandingkan daun ya, daun monokotil, daun dikotil, lalu membuat sayatan, mengamati di mikroskop, lalu mengamati apa perbedaan jaringan tumbuhan yang ada pada misalnya daun monokotil dan daun dikotil misalnya. Dari sisi karakteristik jaringannya, jumlah stomatanya, karakteristik stomatanya. Bisa juga kamu mengamati penampang batang tanamannya. Bagaimana membuat sayatan, lalu sayatan yang baik, benar, lalu mengamati di mikroskop, mengatur fokusnya, lalu melihat struktur jaringan batangnya seperti apa. Itu berkaitan dengan ini ya, jaringan tumbuhan. Itu yang akan kalian lakukan. Membuat sayatan, lalu nanti mengamati di mikroskop. Lalu ada enzim katalase ya, menggunakan hati ayam, lalu ada apa hidrogen peroksida dituangin, lalu gimana ya? Apa peranan dari enzim katalase ya ketika mau apa di dalam tubuh dalam memecah H2O2, hidrogen peroksida itu. Lalu yang terakhir ada uji bahan makanan. Uji bahan makanan ini materi kelas 11. Sebenarnya jaringan tumbuhan, uji bahan makanan ini materi kelas 11. Itu untuk menguji kandungan makanan ya, apakah dia mengandung protein, karbohidrat, dan glukosa ya. 3 jenis ini yang akan diuji. Maka teman-teman, ini semua topik ini kan praktis selama kalian belajar. Kelas 11 kan full online ya. Kelas 12 walaupun kemarin sudah ada yang PTM juga kan, tapi untuk biologi sendiri kan belum ada praktikum. Kemarin memang ada di kelas 2 atau 3 kelas itu yang sempat praktikum isolasi DNA. Pas PTM ya. Tapi yang kelas D dan kelas E itu kan belum. Maka semua topik ini itu mau nggak mau kalian harus latihan atau ya mencoba untuk melakukan praktikum, membuat laporan praktikum, memperoleh data, membuat laporan. Hanya mungkin nanti tidak seideal ketika seperti dulu kamu di kelas 10 mungkin sempat mengalami kelas offline lalu ada praktikum, membuat laporan. Mungkin tidak sampai itu ya ketika persiapan untuk ujian praktikum. Mungkin kamu masuk ke kelas lalu ada tutorial untuk membuat atau untuk mengambil data. Setelah mengambil data lalu mungkin kamu membuat laporan sementara ya, bukan laporan lengkapnya. Maka prinsipnya kalian semua harus mencoba 7 topik ini, itu harus kalian coba. Mau nggak mau harus dicoba. Lalu ini saya ada bedakan ya, ada topik 1 sampai 4 ini diberi warna kuning dan 5 sampai 7 ini diberi warna putih. 1 sampai 4 ini kegiatan praktikum yang bisa dilakukan di rumah. Karena menggunakan alat-alat yang mudah dan bisa kalian lakukan di rumah. Kalau jaringan tumbuhan menggunakan mikroskop yaitu harus di sekolah karena mikroskopnya di sekolah. Enzim katalase ini hidrogen peroksidanya, hati ayamnya mudah didapat, tapi hidrogen peroksidanya itu kan bukan larutan kimia yang bebas dijual di apotek-apotek, enggak. Ini hanya dijual khusus, maka ya adanya ya di sekolah. Uji bahan makanan berbagai macam regen ya, larutan untuk uji bahan makanan, ada Benedict, ada apa Lugol dan lain-lain itu kan adanya di sekolah. Maka 5, 6, 7 ini harus dilakukan di sekolah. Tapi yang 1 sampai 4 ini memungkinkan untuk kalian melakukan ini di rumah. Melakukan sendiri bisa dan di rumah. Itu ya, teman-teman. Itu kenapa sebenarnya biasanya biasanya itu sampai 12 topik, teman-teman. Biasanya sampai 12 topik. 11 sampai 12 topik ujian praktikum. Karena
berbagai macam pertimbangan. Yang pertama, kalian kelas 11, kalian kelas 12 kan tidak ada kegiatan praktikum langsung di laboratorium, sehingga memang kita mengkerdilkan ya. Jadi jumlah topik praktikumnya dikurangi. Tadinya 8, terus ketika 8 ada fotosintesis, ingat harus. Tapi ternyata untuk persiapan dari sisa waktu selama bulan Januari sampai tanggal 5 Februari itu hanya bisa 7 yang bisa kita bisa kalian latihan untuk praktikum, hanya bisa 7 topik. Kalau dipaksakan 8 itu enggak cukup waktunya. Lalu kurangi satu lagi, tersisa 7 topik. Fotosintesisnya itu di sini. Makanya ini udah dikurangi ya. Lalu kenapa kok kalian itu harus mencoba? Misalnya Jovi dia harus mencoba genetika 1, genetika 2, fermentasi, isolasi sampai uji bahan makanan. Harus mencoba semuanya, masing-masing anak harus mencoba semuanya. Karena apa? Karena sistem ujian praktikumnya itu nanti sistem undian. Undiannya, kamu baru akan tahu kamu akan dapat topik apa itu pas hari H sesaat sebelum melakukan praktikum. Jadi sebelum kamu masuk ke lab, kamu akan ambil undi, lalu kamu dapat topik yang mana? Kamu dapat katalase kah? Kamu dapat fermentasi atau isolasi DNA? Kamu akan tahu pas hari H. Sehingga memang semuanya ini wajib untuk kalian coba. Itu ya. Lalu nanti gimana Pak? Ini kan mengejar materi juga dan lain-lainnya. Terus waktu persiapan juga udah sangat mepet 1 bulan ya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 4 ya. Kurang lebih 1 bulan persiapan, apakah memungkinkan? Maka kita mengaturnya seperti ini teman-teman. Ini PTM itu baru mulai tanggal minggu ketiga ya, tanggal 17 baru mulai PTM, tapi tanggal 17 itu juga kan 17-18 itu untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu baru tanggal 19 mulai. Maka yang kami rancang adalah seperti ini teman-teman, yang poin 1 sampai 5 ya bisa dicermati di sana. Untuk 2 minggu awal ini, minggu ini dan minggu besok itu kan masih LOC ya. Masih LOC, maka di minggu ini dan minggu besok itu pertemuan pertama itu ada pengantar mengenai genetika hukum Mendel dan juga mungkin penyimpangan semuanya. Lalu setelah itu pertemuan berikut kita akan langsung praktikum genetika 1 dan genetika 2. Jadi minggu ini dan minggu besok ada teori pengantar tentang genetika untuk hukum Mendel, angka teoritisnya seperti apa. Setelah itu praktikum genetika 1 dan genetika 2. Itu untuk minggu ini. Lalu ketika PTM itu kemarin ada informasi dari sekolah, pemerintah itu sebenarnya mengharapkan 100% PTM. Malah mendorong untuk segera 100% PTM. Informasi yang mendadak juga mungkin ya. Di Semarang itu sekolah-sekolah negeri itu udah mulai mencoba 100% ya. Yang saya dengar itu dari SMA 3. SMA 3 itu udah 100% PTM, tapi menggunakan sistem shift. Ada shift 1, shift pagi, dan juga shift siang ya. Jadi pagi itu misalnya semua yang absen ganjil, lalu nanti siang itu semuanya yang absen genap. Itu udah SMA 3 udah mencoba yang 100%. Sebenarnya tawarannya untuk 100% itu ada 2 tawaran ya. Walaupun 100% diharapkan 100% PTM, tapi harus diatur bahwa ketika siswa masuk itu ya tadi harus dibuat 2 shift, 50% pagi, 50% siang. Atau dibuat selang-seling, hari ini 50%, besok 50%, jadi selang-seling seperti itu. Lalu Loyola itu kan memilih opsi yang selang-selingnya tapi per 1 minggu. Minggu ini semua yang ganjil, minggu besok
yang genap yang masuk, ganjil yang LOC, gitu kan. Jadi nanti mulai tanggal 17 itu kalau nggak salah di jadwal yang akan PTM kan yang absen ganjil ya. Terus yang genap di rumah, LOC. Terus minggu berikutnya gantian, yang absen genap itu akan ke sekolah PTM, sedangkan yang ganjil itu kan di rumah, LOC. Nah, Loyola mengambil opsi itu, lalu makanya bagaimana untuk mempersiapkan kalian ujian praktikum, maka mekanismenya seperti ini. Maka kenapa tadi ada yang ditandai kuning, ya topik-topik praktikum yang diberi huruf kuning itu kan, diwarnai kuning itu bisa dilakukan di rumah. Genetika 1, genetika 2, terus fermentasi dan juga ada isolasi DNA itu bisa dilakukan di rumah. Maka rancangannya seperti ini ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk minggu ini dan minggu besok kita selesaikan tentang genetika. Materi genetika itu juga materi kelas 12 yang belum kita bahas, nanti akan ada pengantar, setelah itu kita latihan praktikum genetika 1 dan genetika 2. Lalu selama PTM seperti ini. Di waktu PTM itu mau nggak mau ada jam tambahan, jam tutorial untuk persiapan ujian praktikum. Karena kalau mau menggunakan waktu belajar sesuai jadwal harian itu waktunya nggak cukup. Maka seperti ini. Misalnya tanggal 17 ini ya, tanggal 17 sampai 22 Januari itu PTM pertama ya. Yang hadir berarti absen ganjil. Absen ganjil itu kan berarti di sekolah. Maka mereka akan ketika jam biologi mereka akan di laboratorium dan melakukan ujian praktikum enzim katalase. Ya. Mereka akan melakukan ujian praktikum enzim katalase. Sedangkan yang di rumah itu kamu praktikum fermentasi anaerob. Sedangkan yang di rumah fermentasi anaerob. Yang di sekolah praktikum enzim katalase. Ini yang dirancang kemarin ya, plan A-nya, belum nanti kita melihat situasi dan kondisi apakah ada plan B dan seterusnya nanti akan disampaikan. Tapi yang plan A-nya seperti itu. Jadi ketika yang di sekolah itu di laboratorium enzim katalase, maka yang di rumah fermentasi. Itu ya. Terus itu di tanggal 17 sampai 22 Januari. Lalu kapan absen genap ini? Kamu akan praktikum yang enzim katalase. Maka di sini yang absen genap praktikum enzim katalasenya kamu akan mengikuti di jam tutorial. Jadi di jam tutorial itu adalah siswa yang pada saat praktikum di laboratorium di sekolah dia itu LOC. Maka misalkan tanggal 17 ini yang di sekolah itu adalah absen ganjil, mereka melakukan praktikum enzim katalase di rumah fermentasi, berarti kan kamu nggak praktikum enzim katalase di sekolah pada saat jam pelajaran sesuai jadwal, maka kamu akan melakukan latihan untuk praktikum enzim katalase itu di jam tutorial. Untuk kelas D, 1 minggu hanya 1 kali ya, kelas D itu dapat jadwalnya di hari Senin jam 14.30 sampai 15.30. Berarti jam 2:30 sampai 3:30. Ini kita kasih range waktunya 1 jam. 1 blok pelajaran. Jadi kenapa jamnya segini? Karena kita jeda waktu setelah LOC itu kita kasih waktu sekitar 1 jam. Biar mungkin kamu makan atau mau mempersiapkan diri dulu, terus 14.30 baru dimulai. Begitupun ketika minggu berikut yang di sekolah itu ujian bahan makanan, maka yang di rumah ini, yang absen ganjil ini, ya kamu praktikum yang fermentasi anaerob di rumah, gitu ya. Nah ini nanti ditambahkan ya, maka bukan review fotosintesis tapi review yang anaerob di rumah, lalu nanti di hari Senin jam ke ini 14.30 sampai 15.30 yang
belum ujian bahan praktikum, berarti yang absen ganjil kamu bahan makanan ya, kamu ke sekolah dan praktikum bahan makanan. Begitupun seterusnya sampai bagian akhir ini. Nah, jadi teman-teman praktis selama bulan Januari sampai tanggal 5 Februari ini yang kita lakukan di kelas adalah entah nanti di kelas maupun di laboratorium adalah mempersiapkan untuk ujian praktikum. Kenapa harus disiapkan benar-benar? Karena ya kalau dipersiapkan sebaik mungkin, kamu juga akan memperoleh nilai yang baik dan juga memuaskan gitu ya. Kalau kamu dapat nilai bagus, nilainya memuaskan, nilainya tinggi kan kamu juga senang ya. Guru-guru senang, kamu juga pasti ya happy, lalu nilai ini juga kan menjadi apa ya, menjadi dasar juga untuk kamu daftar ke perguruan tinggi ya. Ketika kamu ikut jalur SBMPTN atau yang lain-lain ya, nilai-nilai ini kan juga akan dilihat, maka perlu dipersiapkan. Maka kelas D, diingat lagi, kelas D tutorialnya itu hari Senin jam 14.30 sampai jam 15.30. Ini ya teman-teman. Sampai bagian yang ini apakah ada pertanyaan? Yang mau nanya silakan kamu eh, mikrofonnya di on kan lalu nanya. Nanya aja. Nanya aja Oh, apapun yang kamu mau tanyakan. Oke, silakan. Pak Jimmy, mau tanya Pak, Yes. itu berarti Hmm. praktikumnya itu semuanya kayak yang di kelas jadwal ke sekolah gitu atau gimana Pak? Gimana? Ulangi. Tadi sempat terputus. Buat yang jadwal tutorial itu kan yang kelas 12 itu kan setengah 3 sampai setengah 4. Itu kan Hmm. yang berarti yang LOC kita gantian belajar praktikum gitu kan Pak maksudnya. Ya. Hmm. Itu berarti kita datang ke sekolah gitu. Datang ke sekolah. Jadi yang Oh, tutorial ini yang tadinya itu misalkan ini tanggal 17 ini kan kamu di rumah, yang di rumah kan fermentasi anaerob. Tapi mereka belum enzim katalase. Maka di minggu ini ada jatah waktu di hari Senin kamu datang ke sekolah, entah absen ganjil atau absen genap untuk uji coba yang ini untuk praktikum kerja enzim katalase. Jadi ke sekolah. Jadi tutorial ini semua ke sekolah. Maka ini mulai tanggal 17 itu hari Senin sampai hari Sabtu dan seterusnya itu selalu akan ada kelas 12 yang datang ke sekolah untuk ujian praktikum untuk praktikum persiapan ujian praktikum. Karena nanti ujian praktikumnya offline ya, jadi memang semuanya dibuat biar kalian semua itu pernah mencoba, paling enggak itu syukur-syukur ya bisa, kalau ini bisa dilakukan di lab semuanya kan itu sebenarnya yang kita harapkan itu semuanya dilakukan di lab. Tapi karena ingat waktu terbatas, tidak memungkinkan untuk semuanya ini dilakukan di laboratorium, maka ada yang kalian lakukan di rumah dengan bimbingan. Nanti akan dibimbing. Itu Angelic. Apakah oke ada Pak. sip yang lain? Apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya menjelaskan yang poin satu ini ya. Ini ujian praktikum tadi sudah persiapannya. Nanti setelah ini masih ada slide untuk menjelaskan untuk apa yang akan kamu siapkan untuk pertemuan berikut. Karena pertemuan berikut kita mulai pengantar dan mulai praktikum di hibrid ya. Untuk materinya kelas 12 kita masih ada ini genetika, hereditas ya, genetika sebenarnya masih ada 4. Ada apa? Pembelahan sel, ada hereditas, genetika, persilangan itu, terus ada evolusi, ada bioteknologi. Untuk minggu ini dan minggu depan kan kita akan bahas tentang yang genetika ya, buku Mendel, persilangan, lalu
persiapan ujian praktikum. Maka di bulan Maret setelah ujian praktikum baru akan kita mulai membahas evolusi bioteknologi, mungkin pembelahan sel, lalu review materi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang semester 1 juga. Maka praktis ya kurang lebih 1 bulan lebih sedikit ya, 4 minggu atau 5 minggu persiapan untuk ujian tulis. Maka ya kita akan ya kamu dan guru juga, kalian dan para guru juga akan memutar otak bagaimana strateginya untuk materi-materi itu bisa segera tersampaikan dan juga bisa kalian peroleh, dan juga harapannya kan paham gitu. Gitu. Begitu ya, teman-teman. Sekarang saya lanjutkan lagi ini untuk slide berikutnya. Nah, ini dia. Untuk minggu ini, pertemuan berikut dan juga minggu depan, yang saya kuningkan ini yang akan kita lakukan ya, sebelum PTM. Yang 3-5 ini nanti selama PTM ya. Akan ada pengantar, pertemuan berikut ada pengantar dan kita mulai mencoba untuk praktikum di hibrid. Lalu minggu depan juga nanti ada pengantar penyimpangan semu hukum Mendel, lalu nanti juga ada praktikum tentang kriptometri. Maka untuk mempersiapkan ke sana, yang harus kalian siapkan untuk pertemuan berikut, dan ini wajib disiapkan biar kamu nanti di rumah, walaupun melakukan di rumah itu kamu bisa ngikuti. Karena kalau hanya dengar nggak melakukan itu nggak bisa langsung paham ya. Ketika kelas offline itu kegiatan praktikum berkelompok di laboratorium itu, kalau ada yang cuma nebeng kelompok hanya melihat nggak ikut kerja itu nggak mudeng biasanya ya. Nggak mudeng karena setiap tahun pasti kejadian ketika ada yang ketika ujian praktikum lalu dapat genetika dan nggak mudeng apa-apa. Jadi ketika ditanya, kamu kok ujian praktikum ini kok nggak mudeng? Udah remedial pertama tetap saja nggak bisa, remedial kedua tetap saja nggak bisa. Lalu akhirnya disuruh milih, ya kamu silakan milih topik mana yang kamu paling bisa gitu. Tapi ketika dicari tahu kenapa kamu kok nggak mudeng ya, yang bersangkutan mengaku ya ketika praktikum di laboratorium, ya dia nggak bantuin teman-temannya, cuma lihat, cuma nyimak, mengingat, lalu selesai. Tapi mengingat seperti itu cara kerjanya nggak mudeng kan, nanti malah nanti uh, kacau gitu ya, kacau, amburadul nanti datanya. Maka alat ini yang saya minta untuk disiapkan ini wajib untuk kalian siapkan. Maka yang perlu disiapkan untuk pertemuan berikut adalah ini. Di sekolah itu kita punya yang namanya kancing genetika. Ada belasan kotak kancing genetika. Itu isinya adalah kancing-kancing berwarna-warni. Kancing-kancing yang berwarna-warni itu, satu kotak itu ada 5 variasi warna ya, 5 variasi warna, dan setiap warna itu jumlah kancingnya itu ratusan kancing. Maka untuk persilangan ini, untuk besok di hibrid maupun penyimpangan semu hukum Mendel, saya meminta teman-teman untuk menyiapkan benda yang akan kita gunakan untuk pemisalan persilangan itu dengan variasi 4 warna. Jadi ada 4 variasi warna ya. Warnanya terserah kamu, bebas menentukan. Merah, kuning, hijau, biru, ya boleh. Merah, putih, hitam, kuning, terserah kamu. Pokoknya yang penting ada 4 warna. Bisa kancing, entah kancing baju atau kancing apa, ukurannya terserah kamu. Mau kecil, mau besar, terserah. Lalu bisa juga yang lain, kalau kamu sulit mencari kancing, misalnya kamu punya penjepit kertas ya. Penjepit kertas berwarna-warni. Itu kalau di toko-toko fotokopian itu biasanya ada ya, kios-kios fotokopian. Berwarna-warni, ada yang warna pink, warna biru, warna
Hitam juga ada ya, itu ada macam-macam itu. Itu bisa kamu pakai itu juga, atau kerikil hias akuarium yang berwarna-warni itu juga bisa dipakai kalau kamu punya. Ini alternatif pilihan ya untuk menyiapkan benda pemisalan. Bisa kancing baju, bisa penjepit kertas, bisa kerikil hias untuk akuarium yang berwarna-warni. Tapi kalau kamu punya referensi yang lain, Pak, kalau saya punya kertas apa itu ya? Kertas label ya, kertas label atau kertas origami atau kertas apa yang bisa berwarna-warni. Terus kamu mau dibuat dipelintir, digulung gitu juga boleh. Kalau mau kayak gitu boleh. Dipelintir atau dikucek-kucek lalu membentuk struktur bulat itu juga boleh. Kertas-kertas. Yang penting ada 4 variasi warna ya, ada 4 warna. Lalu masing-masing warna itu berjumlah minimal 25 atau 50 buah. Ya, 25 sampai 50 buah. Gitu ya. Ya minimal 25, maksimal 50 buah. Per warna. Maka kalau kamu milih per warnanya 25, berarti total seluruhnya itu ada 100. Kalau kamu pakai kancing, kalau kamu milih masing-masing kancing, masing-masing warna kancing 25 buah kancing, berarti totalnya ada 100 kancing. Kalau kamu milih 50 kancing, totalnya berarti ada 200 kancing yang perlu kamu siapkan. Dan ini wajib untuk disiapkan. Kenapa 4 warna? Ini katanya dengan ini ya, persilangan itu, ini kan nanti ada kaitannya dengan pembelahan sel, lalu ada persilangan ya, pembelahan sel persilangan. Persilangan hukum Mendel itu pada peristiwa hukum Mendel yang pertama ataupun yang kedua ataupun kriptomeri itu dia persilangannya di hibrid. Di hibrid artinya itu dengan 2 sifat yang berbeda ya. 2 sifat yang berbeda. Misalnya sifat rasa dan warna. Ini kan sudah 2 sifat yang berbeda, rasa dan warna. Oke, lalu kalau kamu coba ingat-ingat lagi kemarin materi tentang kromosom. Kromosom itu kan dia punya itu kalau kromosom itu kan kalau dipelintir itu kan kalau diurai itu kan dia kayak kumpulan benang-benang kromatin ya. Lalu benang-benang kromatin itu setiap memiliki fragmen-fragmen, memiliki potongan-potongan DNA. Potongan-potongan DNA itu kan mengkode sifat tertentu. Misalnya mengkode sifat warna mata, mengkode sifat bentuk telinga. Itu kan macam itu kan di dalam kromosom itu ya. Maka kalau di hibrid kan berarti ada 2 sifat yang berbeda. Misalnya kromosom, ada 1 kromosom yang dia mengkode sifat rasa. Rasa ini kan bermacam-macam rasa ya. Ada rasa manis. Misalnya kromosom yang 1 mengkode rasa manis. Sedangkan kromosom yang lain itu mengkode rasa yang kalau manis apa ya? Manis lah, misalnya pahit ya. Atau manis dan asam. Jadi kan dari sisi rasa sifatnya adalah rasa. Tapi karakteristik yang ditunjukkan itu bisa manis dan asam. Dan kromosom itu kan selalu berpasangan ya. Kromosom itu selalu berpasangan. Kalau kamu lihat urutan kromosom, kenapa jumlah kromosom manusia itu ada 46 buah? Karena berpasangan. Sebenarnya ada 23 pasang. 23-nya dari ayah, 23-nya dari ibu. Dan ketika kromosom itu berpasangan dan mereka membawa, misalnya mengkode sifat rasa. Lalu itu kan biasa diberi kode menggunakan huruf. Kalau dia itu membawa sifat yang dominan, maka akan diberi kode dengan huruf besar. Misalnya, rasa manis itu dia dominan misalnya. Maka misalnya kita mengkodekan dengan huruf A. Maka dalam satu kromosom itu dia selalu berpasangan ya. Ada kromosom homolognya yang berpasangan, maka misalnya dia kodenya A besar. Maka kalau dia itu
dominan homozigot, maka kodenya adalah A besar A besar. Bisa juga dia A besar A kecil, kode untuk rasa manis tadi ya yang dominan. Maka satu sifat itu dia bisa bersifat dominan, dia bisa bersifat resesif. Bisa dominan homozigot atau dia dominan heterozigot. Kalau dominan homozigot kan dia A besar dikodekan dengan 2 huruf besar. Kalau dia dominan heterozigot berarti dia kombinasi, ada A besar dan A kecil, tapi tetap dia rasanya tetap manis. Maka yang resesif kan dia biasanya resesif homozigot. Misalnya tadi kita kode rasakan dengan huruf A, maka kalau asam itu dia resesif, maka dia kodenya hanya A kecil A kecil. Oke ya, A kecil A kecil. Jadi menggunakan bukan menggunakan ya. Dia ketika dikodekan itu ada 2 huruf ya. Ada 2 huruf. Ada 2 huruf. Kenapa 2 huruf? Karena kromosom itu dia punya pasangan homolognya yang memiliki bentuk, ukuran, dan membawa karakteristik yang sama, sifat yang sama. Sehingga memang hurufnya itu selalu dikodekan dengan 2 huruf ya. AA, A besar A besar, A besar A kecil, atau A kecil A kecil. Itu satu sifat. Berarti satu sifat itu dia dikodekan dengan 2 huruf ya. Kalau ada 2 sifat berarti dia dikodekan dengan ada 4 huruf misalnya ya. Kalau 2 sifat ada 4 huruf, maka masing-masing huruf ini kan memiliki warnanya masing-masing. Maka itu kenapa kita ada 4 variasi warna. Karena misalnya rasa masam, kalau masam itu dia dominan, berarti ada AA. Maka yang warna A itu apa? A besar warnanya apa, A kecil warnanya apa. Warna A besar itu yang dominan, A kecil itu untuk yang resesif. Kalau sifat yang berikutnya misalnya soal warna, tadi soal rasa, sekarang soal warna. Warnanya misalnya warna merah dan putih. Merah itu dominan, putih itu resesif. Maka misalnya rasa itu kita kasih kode B, maka untuk yang warna merah kita kasih huruf B besar. Maka yang resesif kita kasih huruf B kecil. Tadi rasa manis karena dia itu dominan kita kasih huruf besar, yang resesif kita kasih huruf kecil. A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, itulah kenapa harus ada 4 variasi warna, karena 4 variasi warna ini kan nanti dibuatkan pemisalan untuk setiap sifat itu ada yang dominan, ada yang resesif. Maka kalau ada 2 sifat berarti ada 2 yang dominan, ada 2 yang resesif. Maka di total jumlahnya ada 4. Sehingga kenapa kamu harus mencari kancing yang jumlahnya ada 4 warna untuk persilangan dihibrid. Kalau kamu monohibrid apakah 4 warna? Yang dia nggak sampai 4 warna. Karena hanya ada dominan dan resesif hanya 1 sifat kan kalau yang monohibrid. Maka cuma 2 warna kancing. Karena ini dihibrid harus 4 warna kancing. Ya nanti ketika besok penjelasan pengantar nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Apakah ada yang masih belum paham? Belum mudeng untuk apa yang harus kamu siapkan di pertemuan berikut? Pertemuan berikut berarti kamu hari Kamis ya. Hari Kamis blok ketiga. Hari Kamis blok ketiga berarti ini perlu menyiapkan benda-benda ini ya. Totalnya 100 buah atau 200, 100 sampai 200. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada pertanyaan, berarti mudeng ya. Sekarang saya nanya ke Kathleen. Halo Kathleen. Halo Pak. Oke, Kathleen. Besok pertemuan berikut udah paham apa yang harus disiapkan? Iya Pak. Apa? Bisa di-review ulang yang harus disiapkan apa? Yang nyiapin benda 4 warna jumlahnya 25 sampai 50 itu. Tapi benda ini sembarang yang Pak yang di PPT itu kayak contoh sih.
Oke. Terus ya gitu. Terus ini akan digunakan untuk apa benda-benda ini? Buat yang itu apa? Hibrid gitulah. Oke. Nah, Untuk praktikum persilangan di hibrid ya. hibrid. Kalau hibrid nanti kayak PTM ya, PTM-nya hibrid. Oke. Di hibrid ya. Jadi hibrid itu kan kayak persilangan ya. Di hibrid berarti kan dari kata dua. Di itu dua persilangan dengan dua sifat beda. Di hibrid, monohibrid, trihibrid ya. Oke. Berarti yang lain paham ya, teman-teman. Jadi untuk benda-benda ini yang saya tampilkan di sini ini hanya alternatif. Kalau kamu punya yang lain, yang penting kamu bisa letakkan di atas meja. Kalau kamu bisa di atas meja, ya di atas meja. Kalau eh, bendanya terlalu besar kan tidak memungkinkan kamu di atas meja ya, karena kita akan melakukan persilangan, akan menyilangkan sifat yang ini dengan sifat yang lain, lalu nanti kita membuktikan angka teoritis dari hukum Mendel ya. Maka bendanya ukurannya ya tidak terlalu berat, tidak terlalu besar ya. Kayak kancing ya udah, ukuran kancing ya segede-gedenya kancing itu masih bisa digenggam menggunakan tangan ya. Kalau kamu mau memakai apa benda-benda lain yang berwarna-warni tapi ukurannya besar, nanti mungkin akan membuat kamu kesulitan untuk praktikum besok ya. Oke, saya kira itu sebenarnya itu aja yang mau Pak Jimmy, disampaikan. Pak Jimmy. Oke, Angeli. Berarti itu satu jenis cuma warnanya yang beda kan? Yang disiapin? Yes, cukup kamu Oke. milih satu. Misalnya kamu hanya milih kancing, ya udah kancing aja terus ada 4 warna. Gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi kalau kancing ya udah semuanya kancing tapi ada 4 warna. Penjepit kertas ya cukup penjepit kertas doang, tapi ada 4 warna. Kalau tadi ada gulungan kertas kecil-kecil, ya udah gulungan kertas semuanya tapi ada 4 warna. Bisa kamu kalau biar memanfaatkan kertas-kertas bekas mungkin ya, digulung jadi bundar kayak gitu terus diwarnai mungkin pakai krayon atau pakai apa, diwarnai ada 4 warna. Bisa. Atau mungkin ada yang punya usulan yang lain. Pak, kalau saya pakai ini bisa nggak Pak? Boleh disampaikan. Siapa tahu teman-teman yang lain juga, oh kayaknya itu lebih mudah. Bisa. Kalau ada yang punya usulan. Dan ini tahun lalu kita ujikan ke eh, angkatan yang sudah lulus ujian praktikum. Mereka mencari benda sendiri, lalu ujian praktikum tahun lalu kan di rumah ya. Dan ya berhasil. Mereka bisa melakukan ujiannya, persilangannya, ada tutorialnya juga ya. Maka nanti selanjutnya saya akan kirimkan ke teman-teman panduan praktikum yang kelas 12 dulu ya, yang kelas 11 yang uji bahan makanan dan jaringan itu mungkin akan menyusul, tapi yang akan dikirimkan pertama kali ini yang bahan kelas 12. Silakan kamu lihat petunjuknya. Mungkin di sana ada sedikit perbedaan. Silakan nanti dicermati ya. Gak apa-apa, langkah kerjanya juga nanti kita coba membuat langkah kerja yang mungkin lebih ringkas ya. Yang lebih ringkas, pencatatan datanya juga mungkin yang lebih ringkas. Paling enggak kalian punya pengalaman untuk membuat penyilangan. Gitu ya. Gitu. Untuk cara menyilangkan praktikum di hibrid maupun yang kriptomeri, itu cara menyilangkannya sama. Jadi kalau kamu udah paham di misalnya pertemuan besok kamu udah ngerti, oh cara menyilangkannya ternyata gampang, cuma kayak gini terus tinggal kamu terjemahkan. Itu untuk kriptomeri cara kerjanya sama. Nanti yang membedakan itu adalah di terjemahan. Yang membedakan itu adalah di terjemahan gitu ya. Misalnya oh kalau dia kombinasinya huruf ini
Lalu sifatnya apa? Ya, dia menampakkan sifat apa? Kalau kombinasi hurufnya ini, dia sifatnya apa? Kalau kombinasinya ini, sifatnya apa? Nanti perbedaan kriptomeri dan dihibrid di hasil akhir dan penerjemahan hasil akhir untuk menentukan rasio fenotip dan genotip. Itu ya. Tapi yang cara kerjanya penyilangannya itu sama. Maka besok itu targetnya, pertemuan berikut targetnya itu kueki mudeng tenanan cara menyilangkan. Ketika udah paham cara menyilangkan, menerjemahkan kan tinggal gampang. Kamu tinggal lihat, oh ini mengkode sifat ini tinggal, oh ini masam manis, atau kok masam manis, masam besar ini manis kecil, manis besar, masam kecil, misalnya kayak gitu-gitu ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada, saya kira mungkin ya cukup sampai sini sih sebenarnya. Pertanyaan paling terakhir, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau mungkin mengklarifikasi? Mungkin tadi kelewat, Pak, yang ini gimana bisa. Sepertinya nggak ada. Mudah-mudahan ya. Oke, mengingatkan lagi berarti hari Kamis semuanya menyiapkan ini ya, menyiapkan alat yang dibutuhkan. Nanti ada pengantar, terus setelah itu kita akan praktikum di hibrid. Begitu teman-teman. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan kalian bisa meninggalkan Meet ini. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain mungkin mau bertanya di kelas mungkin masih malu atau ada satu dan lain hal lalu kamu udah nanti aja ya udah setelah ini kamu bisa tinggal di Meet untuk nanya atau mau diskusi ya boleh. Begitu teman-teman. Kira cukup. Selamat pagi. Silakan kalian bisa meninggalkan Meet untuk mulai mempersiapkan ya, mungkin mulai menentukan ya, kamu menyiapin kancing, penyipit kertas atau kerikil dan lain-lain, cari-cari informasi di mana kamu mendapatkannya, silakan. Begitu teman-teman, silakan bisa meninggalkan Meet.